Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya? Sehat Pak. Luar biasa. Yes. Baik Pak. Sehat, alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran Bapak, marilah kita berdoa. Yang membaca berdoa anak Bapak tunjukkan ya, anak Bapak Iqbal. Ya Pak. Ya, ayo kawan-kawan kita berdoa semua mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak Bapak ya Iqbal. Bagus sekali membaca doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak dulu nak. Siapa yang tidak datang nak? Hadir semua kita Pak. Ketua kelas. Hadir semua kita Pak. Siapa tahu kodar dan kodar itu? Siapa yang tahu? Yang lewat itu. Siapa yang tahu kodar dan kodar? Pengertiannya. Takdir Pak. Jadi qada itu keputusannya Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan sejak azali menentukan segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Jadi di sini pun ada diminta secara bahasa qada. Jadi secara bahasa qada itu berarti keputusan, ketetapan atau perintah. Itu ada menurut istilahnya juga. Kalau istilahnya merujuk pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah diputuskan. Ya nak kan? Ya Pak. Qadar itu artinya ketetapan Allah Subhanahu wa taala waktu secara terjadinya sesuatu. Qadar mengatur bagaimana kapan suatu kejadian akan terjadi. Lanjutnya, dalil-dalil tentang qada dan qadar. Ada Al-Qur'an. Al-Quran banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan tentang qada dan qadar seperti surah Al-Kahfi ayatnya 103. Ada hadisnya, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan penjelasan tentang qada dan qadar seperti hadis tentang semua umat itu telah dijamin masuk surga kecuali yang menolak. Ijma ulama. Para ulama sepakat bahwa qada dan qadar merupakan rukun iman dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir untuk setiap manusia. Ada yang kurang paham tentang pengertian qada dan qadar? Pak Guru, main-main si Ajis man Pak. Siapa itu? Si Ajis main-main dia Pak.
Ajman, jangan banyak di belakang nak. Iya Pak. Pembagian kode dan kode. Yang pertama, kode mutlak. Kode yang tergantung pada usaha-usaha seperti rejeki jangan toleransi melalui keras. Yang kedua, kode modal yang ada ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan percampuran manusia seperti kematian, kelahiran dan tanah alam. Hadis yang kita dapat dalam yang ketiga, kode yang membawa kebaikan dan berkah bagi yang seperti nikmat kesehatan, rezeki dan kekayaan harmonis. Yang keempat, kode dan timbang. Kode yang membawa kesusahan dan musibah bagi manusia seperti penyakit, kemiskinan dan kehilangan orang terkasih. Sila waktu ada di kita di video. Di situ ada kehilangan orang tua yang dapat musibah. Contohnya dapat kebanjiran. Kita itu harus ada waspada. Dan kita harus itu banyak terakhir. Hubungan antara usaha dan kerja itu ada 3 nanti. Yang pertama, usaha dan kerja keras merupakan kewajiban manusia dalam menjalani hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah takdir kecuali dengan usaha. Yang kedua, takdir Allah Subhanahu wa taala tetap berlaku dan usaha manusia hanya sebagai wasilah untuk mencapai takdir yang telah ditetapkan. Yang ketiga, masih usaha kita adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala untuk menerima hasil ekonomi dengan dan sabar. Selanjutnya, hikmah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, ketenangan hati. Menerima takdir dengan lapang dada akan menghadirkan ketenangan hati dalam kehidupan. Yang kedua, kesabaran dalam cobaan. Iman kepada qada dan qadar akan membantu kita menghadapi cobaan, kesabaran dan ketabahan. Yang ketiga, meningkatkan rasa syukur. Kita akan lebih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan yang telah didapatkan. Yang keempat, kedekatan dengan Allah. Dengan ikhlas menerima takdir, kita akan merasa lebih baik Allah Subhanahu wa taala dan akan kasih sayangnya. Yang sekali lagi Bapak minta sekalian, apa yang Bapak sama anak-anak Bapak semuanya, ada pertanyaan? Pas Pak.
Pak. Sudah paham kami, Pak. Ya, terima kasih nak. Penerapan iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, kehilangan pekerjaan. Tetap optimis dan mencari peluang baru. Berdoalah dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus tangkap anak dan kita. Tidak mungkin bisa bagi kalau rumah tangga tidak ada pekerjaan. Kalau tidak ada pekerjaan kita usaha. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita banyak berdoa supaya bisa dapat kita. Yang dapat kejadian itu. Yang kedua, penyakit. Kesalahan dalam menghadapi penyakit dan berikhtiar untuk sembuh. Kita itu harus berdoa dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Kalau kita hanya penyakit saja tidak mungkin. Iya kan? Harus sehat. Saya ingat katanya itu. Bukan penyakit saja kita ingat. Allah minta sembuh. Iya Pak. Penyakit kita dan tidak penyakit kita harus kita dekati Allah itu. Ketiga, kegagalan. Anggaplah kegagalan sebagai kegagalan. Kita sudah belajar supaya jangan ada kegagalan kita. Setelah ikat itu. Itu nanti das tembang nanti anak-anak bapak itu supaya berubah kita supaya dapat kita itu apa yang menyampaikan untuk kita ini. Jangan kita banyak main-main. Kita banyak ilmu. Iya Pak, si Hapsi itu Pak, main-main saja Pak. Iman kepada qada dan qadar itu ada pertama, mempelajari Al-Quran, membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran tentang qada dan qadar. Yang kedua, meneladani Nabi. Belajar dari teladan Nabi Muhammad SAW dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menerima takdir. 4. Bersyukur. Selalu bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, baik besar maupun kecil. Apa yang dikasih Allah sama kita terima. Walaupun dia dikasihnya rezeki kita kecil maupun yang besar, harus kita terima. Udah itu utusan Allah untuk menyampaikan sama kita itu. Kita harus banyak berdoa. Diutamakan berdoa. Sebelum kita masuk kesimpulan, Bapak kasih itu tugas kelompok. Tugas kelompok Bapak kasih. Yang pertama kelompoknya Azizman Fitriani Ernawati Nurmala. Yang kedua Rinaldi Lindawati Iqbal Doriyani Hapsi. Nah, yang Bapak kasih tugas kelompok pertama, yang membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran tentang qada dan qadar. Itu kelompok pertama. Udah bilang pulang
Pak. Ah, Udah bunyi bel pulang, Pak. ya, tak lagi nak. Yang kedua, belajar dan teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama dan kedua, udah siap nak? Kalau udah siap, coba kalian ceritakan di apa kalian di ini masing-masing. Nanti bapak mana yang paling bagus, kelompok yang paling bagus. Ya, jadi bapak tidak di kelompok pertama dan kedua bagus sekali semuanya. Kita kasih upload. Dan kesimpulan dari iman pada yang merupakan rukun iman yang baik dalam Islam. Dan dapat kehilangan hati barang dalam keadaan cobaan dan kedekatan dengan Allah. Semoga dengan bisa diberi kekuatan untuk menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas dan sabar. Dan ada yang mengerti, Paham, Pak. kalau ada yang tidak mengerti, Bapak posisinya nanti. Sudah bagus, Pak. Baca nanti atau kalian nonton di YouTube. Kalian kami pelajaran. Baiklah, demikian pertemuan kita pada hari ini. Bapak tutup mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.